The stars look like they're not shining. Her hair. Halo, aku Fairuz Abdi Syarifah. Aku Naila Oktaviandra Hakim. Halo, aku Vivi Novitasari. Halo, kenalin nama aku Kristina Tirandari. Teman-teman, perkenalkan nama aku Siti Najwa Ramadhani Fantisa, biasa dipanggil Najwa. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan melakukan sesi wawancara mengenai pengelolaan RTH di Kedung Kandang. Yuk, ikuti kami. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama Fairuz Abdi Syarifah dari kelompok Solo Universitas Indonesia. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana kondisi RTH RTH hijau RTH di Kota Makassar? Begini ya, ini RTH yang kamu tanyakan tahun berapa? Kalau 3 tahun ke belakang ini stagnan. Karena apa? Kami itu mengelola itu kan berdasarkan APBN dan APBD. Sementara APBD itu bahkan turun. Sementara RTH-nya bertambah. Jadi apa namanya kondisinya ada yang kami prioritaskan. Yang kami prioritaskan itu dari 108 itu kami prioritaskan plus minusnya 15 RTH. RTH ini taman. Yang diketahui RTH itu adalah satu hutan kota, yang kedua taman kota, yang ketiga jalur hijau, yang keempat adalah makam. Nah, yang 183 itu adalah taman. Nah, itu yang prioritas sekitar plus minus ya 15. Contohnya yang kita prioritaskan untuk dipertahankan, baik itu fungsinya maupun tentang eksotiknya atau segala macam keindahan dan sebagainya, itu ada 15. Contohnya satu, tak urut mulai di Brawijaya ya, di Jalan Veteran itu lurus sampai depannya pom bensin, itu kita pertahankan. Yang kedua, di depannya Polinema, tahu kan pasti di situ jalur itu. Yang ketiga, Taman Trungojawa, kamu tahu Taman Trungojawa, depannya apa namanya stasiun yang ada patung musimnya, terus Kertanegara, terus Tugu, Taman Tugu, taman yang depannya di kota, sama taman di depan di alun-alun depan. Itu salah satu. Saya tidak mengatakan 100% ya, itu salah satunya lah yang kita prioritaskan karena menyeimbangkan antara personilnya dan anggaran. Itu yang kita makanya kita pertahankan itu. Secara umumnya baiklah. Saya Naila Oktaviandra Hakim. Saya akan mengajukan pertanyaan kedua. Jadi untuk pertanyaan kedua, apa saja RTH yang menjadi kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang? Sesuai dengan RT RW. Bukan rukun tetangga ya. Tahu RT RW? Rencana tata ruang wilayah. RT RW di breakdown ke RDTR, RWI itu kan seluruh Kota Malang. Terus salah satunya itu kan kalau warna hijau berarti RTH. Tapi karena skalanya itu sangat besar, 1:25.000, terus akhirnya dibuatlah peraturan pemerintah. Perdanya adalah RT RW, dibuatlah perwal namanya perwal RDTR. Itu kelihatan warna-warna hijaunya itu kelihatan. Berarti itu RTH-nya. Ya, sekarang menurut makanya kan harus saya ceritakan sebelumnya dulu baru menjawab itu. Kalau enggak gitu nanti kok enggak tiba-tiba gitu loh, kan enggak bisa. Dari RDTR itu luasannya ketemu 16.000 sekian ya. 16 juta itu sekian. Ya. Karena kemampuan daerah, kemampuan untuk pengelolaan itu terbatas, akhirnya dibuatlah SK Wali Kota nomor sekian itu nanti kamu bisa di ya tahun 2019. Terus di SK Wali Kota 8126 itu yang dikelola. Ya, yang dikelola. Jadi yang dikelola oleh BL. Ya, dari yang dikelola dari BLH dengan RTH itu tapi hanya sebagian kecil saja. Untuk persentase dan sebagainya jangan ditanyakan dulu karena ini menjadi pembahasan dengan Dewan Pembuatan Perda RTH yang belum selesai. Kalau apa ya Bu? Mungkin untuk pertambahan RTH ini apakah setiap tahun dia bertambah atau ada beberapa tahun sekali baru ada audit ulang baru kayak oh ternyata RTH bisa bertambah nih ukurannya gitu? Kalau banyak yang ada uangnya. Anggaran gitu ya. Anggaran RTH itu enggak main-main. Miliar. Gitu.
itu. Yang jelas harus ada updating datanya. Yang jelas. Tapi ya, itu tadi karena banyaknya kebutuhan pemerintah Kota Malang tidak harus ngurusin RTH saja, artinya terploting sedikit-sedikit tadi. Itu. Kalau untuk rencana kamu yang tanyakan perluasan RTH atau perluasan RTH yang dikelola sangat berbeda loh ya. Perluasan RTH yang dikelola, Bu. Oh, yang perluasan RTH yang dikelola ya itu memakan Iya. yang tidak sedikit. Gitu. Tapi namanya ada program strategis, orang PNS wajib hukumnya membuat program. Jadi nama saya Krisna Triwulandari dari Fakultas Hukum, mau melanjutkan pertanyaan. Sebenarnya ini tidak jauh dari jawaban Ibu tadi tentang perencanaan. Apa saja yang sedang atau akan direncanakan DLA sendiri, DLA Kota Malang, buat mengenai pembangunan yang akan dilakukan di RTH Kota Malang? Ada anak PCI. Iya. Ini sudah dengar ya? Renstra. Rencana strategis. Ini saya ngomong ini RPJMD siapa yang bikin? Ya? Daerah masuk semua orang daerah ngomong Bapak Wali Kota Bu Khairus. Ini berapa tahun mungkin? Yang Renstra 4 tahun. Renstra itu mengikuti RPJMD. Kalau RPJMD 25 tahun berarti ini 5 tahun. RPJMD 1 tahun berarti ini setahun. Sekarang Renstra apa? Rencana kerja. Ini umurnya berapa? 1 tahun. Renstra ini adalah breakdownan dari Pak Wali. Saya kalau jadi wali kota akan membuat MTK misalkan begitu. Nah, ini saya mengarah ke DLH karena kan kamu ada di DLH. Jadi kalau ini kamu membuat dinas banyak, ini juga begitu. Setiap ini dibuat oleh UPD. UPD apa bahasanya perangkat daerah. Kalau kamu terkenalnya itu dinas badan. Renstra JC, saya berjanji saya akan membuat taman alun-alun. Ini ada di sini. Renstra ini di 5 tahun berarti Pak Wali jadi wali kota tahun berapa? Renstranya di tahun itu. Misalnya tahun 2019 ya. Misalnya ini contoh. Ya itu berarti 2019 sampai 2023. Berarti 2019 saya akan membuat taman alun-alun. Saya akan memelihara ini. Saya akan ini sampai tahun 2023. Oh, enak. Ini karena kamu sudah tahun di 2026. Tahun 2026 biar kamu ya. Biar kamu paham. 2026 kamu tahu alun-alun merdeka. Satu, bikin revitalisasi alun-alun. Kedua, pengadaan lampu. Ini dibuat di Rincila. Dirinci alun-alun membuat apa? Paving misalnya. Siapa ini yang membuat? Konsultan. Yang membuat paving siapa itu? Ganteng itu. Itu yang merancang membuat apa namanya taman. Sudah ketemu angka, baru dituangkan di dokumen pelaksanaan anggaran. Terus baru dimasukkan program. Kita buat programnya, buat kegiatan. Kan sebelumnya Ibu, nama saya Siti Nazwa Fatisa, biasa dipanggil Nazwa. Nah, Ibu, saya ingin mengajukan pertanyaan yang mungkin tidak jauh-jauh dari pertanyaan teman saya Naila tadi. Ini terkait dengan apa saja hambatan yang dialami atau dirasakan oleh DLH dalam rangka mengembangkan RTH Kota Malang, baik itu bersifat potensial ataupun yang dirasakan sekarang. Hambatannya itu ada 2, internal dan eksternal. Kalau eksternal itu tadi yang saya sering ceritakan, bahwa tidak ada kepedulian masyarakat. Contoh, karena kamu daerah dari saya contohkan Polinema sama di depan Polinema sama di depan apa namanya SMA berapa 8 ya ke atas veteran, jalan veteran itu loh. Itu banyak apa namanya kan kita sudah membentuk ada mandornya di situ. Kota di Lota Morogoro di 2. Itu kami tidak bisa mengendalikan siapa orangnya. Terus apa namanya sudah ada tempat sampah di situ. Apa namanya tidak dibuang di situ, tidak dibuang. Tragis lagi, tempat sampah ditaruh 10 kali juga hilang. Ulangi ya, tempat sampah ditaruh di situ itu 10 kali juga hilang. Itu yang termasuk hambatan tadinya. Itu dari eksternalnya, yang dari internalnya itu masih ada 2 hambatannya. Personilnya dengan armadanya. Personilnya tidak ada tenaga ahli. Yang ada hanya yang tenaga yang punya skill.
Apa bedanya tenaga ahli skill? Skill itu kemampuan gitu, Bu. Nah, skill itu kan kemampuan dimiliki oleh banyak orang. Nah, dalam pelaksanaan kemampuan itu pastinya ada orang yang lebih ahli dan juga dalam melaksanakan kemampuannya dari tenaga ahlinya gitu, Bu. Jadi beliau tuh yang mengimplementasikan keahlian yang atau kemampuan yang dia miliki gitu, Ibu. Tenaga ahli itu tidak semuanya memiliki skill, karena skill sendiri seperti yang disebutkan oleh, seperti yang kita tahu itu adalah satu spesifikasi yang dimana itu tidak dimiliki oleh semua orang dan itu bersifat khusus dipelajari oleh seseorang atau orang-orang tertentu. Nah, merupakan skill itu adalah kemampuan dari si para tenaga ahli tadi. Otodidak dari kemampuan dari lingkungan dari kamu juga. Jadi setiap hari yang saya alami, saya lihat itu menjadi kebiasaan, akhirnya jadi skill. Kalau ahli itu sudah sekolah sudah selesai. Ada cek aku sih ngomong gitu. Ada orang lulusan SMA pintar membuat perwal. Karena dia terbiasa membuat perwal, dihadapi ciri-ciri kasih ini teman. Tapi tenaga ahli adalah Profesor Dr. Virus SH itu tenaga ahli. Dia punya skill karena apa? Setiap hari melihat hujan dan bunga. Kalau tenaga ahli, saya dosen Brawijaya mempelajari dengan cuaca yang seperti ini, pohon yang cocok di Taman Veteran adalah ini. Tidak punya tenaga ahli. Terus yang kedua, berkurang terus tenaganya. Menurut Anjak dan ABK, juga Anjak dan ABK, Anjak adalah analisa jabatan, ABK adalah analisa beban kerja. Itu sekota Malang dengan posisi sesuai dengan yang dikelola oleh DLH sejumlah taman sekian dan sekian itu membutuhkan 500 orang. Tapi yang ada 189 menurut ABK. Pengelolaannya begini. RTH itu kan mempunyai tupoksi. Tupoksinya itu adalah pengelolaan RTH. Dalam menjalankan tupoksinya supaya selesai target itu, supaya apa tupoksi kita itu berjalan, kita membentuk tim. Ada tim tangki, tim penghijauan, tim perapian, terus tim mobiling, tim gerak cepat itu, tim TDH, tim RTH, terus dan ada tim baling-baling potong rumput. Jadi terakhir tim admin itu di sini. Jadi untuk melaksanakan tupoksinya di RTH di dalam hal ini menyelesaikan segala tugas pokoknya itu kita dibantu dengan tim-tim itu dan mempunyai fungsi masing-masing. Contoh tim penghijauan setiap hari dia dengan melaksanakan PK tadi, penetapan kinerja itu apa saja sih yang saya janji, apa saja sih yang kita kerjakan setiap hari. Jadi seperti kalian juga hari ini misalkan tim potong pohon itu mengerjakan menanam pohon di jalan ini jumlahnya ini, jumlahnya pohon ini, jenisnya pohon ini dan sebagainya, dengan membawa skill bukan membawa tenaga ahli. Dengan punya skillnya seperti itu, dari tugasnya tugasnya itu masing-masingnya. Seperti tim tangki itu adalah yang menyiram bunga-bunga seluruh Kota Malang. Itu contoh-contoh dan memang kita lakukan setiap hari dan disesuaikan dengan armada personil yang ada. Mereka bekerja. Ada satu lagi namanya yang tim rayon ya. Tim rayon itu tim yang di taman-taman. Yang itu ada timnya. Satu tim, baik di dalam veteran itu satu mandor dengan beberapa nama itu. Itu tugasnya sama seperti PK, perjanjian kinerja, penetapan kinerjanya dia merokes, membersihkan. Merokes itu misalkan ini ada pohon dibersihkan sama itu. Itu juga ada targetnya mereka. Berapa luasannya yang disesuaikan dengan ABK, analisa beban kerja. Itu diangkat itu semuanya. Terus setelah itu semuanya itu bekerja sesuai dengan realnya. Nah, pekerjaan mereka itu dimonep melalui aplikasi Kipop. Kayak saya buka di sini, saya lihat di jalan ini sudah berapa gitu, itu ada. Terus tadi tidak saya sebutkan ya untuk bagaimana cara hambatan dan untuk mengalami hambatan itu juga ada CCTV. Jadi di mana-mana di yang 15 tadi saya bilang ya 15 prioritas tadi itu dipasang CCTV semua. Semua tahu. Kita juga bisa monitoring di sini di mana-mana kita sebagai pemegang manajemennya. Seperti itu yang dilakukan oleh DLH dalam melakukan tupoksi sesuai dengan dakiknya tadi RW rencana dan sebagainya. Itu strateginya apa? Strateginya kita itu apa? Satu, menggandeng DSR di Kota Malang banyak sekali. DSR itu adalah pengusaha atau pihak ketiga yang peduli dengan lingkungan. Contoh yang kamu lihat itu di
apa namanya Jalan Besar Ijen ada lampu, tahu lampu itu kalau saya itu yang PSR-nya adalah UMM, itu kayak seperti itu banyak sekali sebenarnya yang itu hanya contohnya biar tepat. Nah itu untuk apa? Itu tadi karena kami kan tidak punya anggaran yang banyak itu satu itu. Yang kedua ada lagi yang namanya Ojuka. Ojuka itu ada di mana? Di Hutan Malabar. Kamu tak tahu Hutan Malabar? Hutan Malabar itu kamu tahu Pasar Rorogowo? Nah, sebelahnya itu kan ada. Nah, itu namanya Hutan Malabar. Itu juga miliknya. Nah, itu ada CSR-nya di situ. Kami bekerja sama dengan itu melalui PKS, perjanjian kerjasama. Itu yang tanda tangan adalah justru wali kota dengan pihak pengusaha. Itu ada MOU-nya jelas pasal-pasalnya dan sebagainya. Itu kalau kamu ingin tahu ya bagian pemerintahan. Nah, kiat-kiat apa lagi yang kami bisa lakukan dengan adanya keterbatasan itu? Yaitu tadi dengan tadi CCTV tadi. Kami kan kalau mantau terus dengan keterbatasan personil dan dana kan tidak bisa. Itu baru ke masalah ke mana? Ke CCTV. Dan CCTV itu sudah banyak menangkap orang. Ada anak umur 12 tahun itu juga sudah harus wajib lapor, ibunya yang dipenjara, ibunya apa orang tuanya. Itu kenapa dia itu merusak itu loh tulisan heritage yang di heritage ya yang di ini loh di heritage itu tulisan merah-merah itu yang krilik itu dipecahin sama mereka. Terus kami juga begitu karena kenapa kami harus perlu TikTok namanya. TikTok itu aplikasi ya. Itu melihat. Yang ketiga ada alat canggih lagi yang namanya ultrasonik. Itu untuk mendeteksi pohon itu sehat, baik-baik saja, rapuh dan sebagainya, umurnya berapa, namanya apa dan bla 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 bla. Itu itu pakai itu. Jadi kalau ada yang mau mengajukan pohon dan sebagainya, kami juga ada kadang-kadang kami pakai itu supaya apa? Supaya kami tidak minimal itu kita bisa jitu, artinya sasaran bahwa itu memang pohon itu perlu dipotong, perlu dirempes, perlu diaktolkan, perlu ada itu dengan CSR. Sekarang dengan individu, dengan masyarakat dan sebagainya kami bekerjasama menggandeng semua elemen masyarakat termasuk RW, RT, tokoh masyarakat. Salah satunya contoh dari menggandeng mereka itu adalah mereka peduli lingkungan seperti kebersihan apa segala macam biasanya LSM, RT, RW perorangan ada juga perorangan itu mengadakan penghijauan mandiri tanpa biaya dari kami hanya mensupport pohonnya. Mereka menanam nadi itu dengan pengawasan pemantauan kita. Monggo pakailah pakai pedulimu terhadap lingkungan. Sekian video dari kami. Dadah. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates but I think it's so sexy. She's so beautiful.